Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada semua kelas 5. Sebelum kita memulai pelajaran, seperti biasa, marilah kita membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Semoga pembelajaran daring pada siang hari ini menambah pengetahuan dan pemahaman kita. Amin. Pembelajaran awal kali ini kita akan mempelajari pelajaran fiqih, yakni tentang mengenal sholat jamak dan qashar. Pada kali ini kita hanya akan membahas sholat jamak. Tetap fokus ya. Jamak. Kita harus tahu jamak artinya mengumpulkan. Kalau sholat jamak artinya mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu. Nah, sholat jamak itu dibagi menjadi dua, yakni sholat jamak takdim, yang kedua sholat jamak takhir. Jamak takdim yakni mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu yang dikerjakan di awal waktu. Contoh, jika sholat duhur dengan sholat asar, dikerjakan pada waktu sholat duhur. Atau maghrib dengan isya dilakukan pada waktu maghrib. Maka, ini yang disebut dengan jamak takdim di awal waktu. Yang kedua, jamak takhir. Jamak takhir adalah mengumpulkan dua sholat dalam satu waktu yang dikerjakan di waktu sholat kedua. Contoh, misalnya zuhur dengan asar dikerjakan pada waktu asar, dan maghrib dengan isya dikerjakan pada waktu isya. Nah, syarat jamak takdim. Yang pertama, dikerjakan dengan tertib. Apa itu? Yakni dengan sholat yang pertama, misalnya zuhur dahulu, kemudian asar, begitu juga maghrib dahulu, kemudian isya. Yang kedua, niat jamak dilakukan pada sholat pertama. Misalkan sholat duhur dengan asar, yakni niat jamaknya dibaca ketika sholat duhur. Yang ketiga, berurutan antara keduanya, yakni tidak boleh disela dengan sholat sunnah atau lain-lain perbuatan. Maksudnya begini, kalau kita sedang ingin melakukan jamak takdim, misalkan duhur dan asar, dari sholat duhur, setelah sholat duhur itu kita langsung melakukan sholat asar. Tidak boleh disela dengan sholat sunnah. Sholat jamak takhir. Yang pertama, niat jamak dilakukan pada sholat pertama, sama dengan syarat jamak takdim tadi. Yang kedua, masih dalam perjalanan tempat datangnya waktu yang kedua. Maksudnya gimana? Di saat sholat yang kedua, waktu sholat yang kedua, kita masih di dalam perjalanan dan tidak memungkinkan kita untuk melakukan sholat. Ya? Hal-hal yang membolehkan melaksanakan sholat jamak. Yang pertama, saat di Arafah dan Musdalifah, ketika sedang melaksanakan ibadah haji,
Nah, ketika di Arafah, jamaah haji boleh menjamak sholat duhur dan asar di waktu duhur, yaitu jamak takdim, dan menjamak sholat maghrib dan isya di waktu isya, namanya jamak takhir. Yang kedua, karena ada hajat atau kebutuhan. Jika kalian ada kesibukan hingga kesibukan itu tidak bisa ditinggalkan sampai waktu sholat berikutnya, maka boleh menjamak sholat. Yang ketiga, karena sakit atau uzur. Contoh, ketika kalian menjadi relawan bencana alam, contoh, ketika kalian menjadi relawan bencana alam dan kebetulan kalian menjadi tukang masaknya, jika kalian khawatir nanti masakan gosong kalau ditinggal, maka boleh menjamak sholat tersebut. Yang keempat, saat hujan deras. Jika cuaca sedang hujan deras dan jika keluar dari masjid kehujanan, maka boleh kita menjamak sholat. Ini sesuai dengan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari yang menceritakan bahwa Rasulullah menjamak sholat maghrib dan isya di suatu malam ketika hujan turun dengan deras. Yang kelima, saat bepergian. Ketika bepergian atau musafir yang bukan untuk maksiat, boleh menjamak sholat baik jamak takdim maupun jamak takhir. Sekian penjelasan pada pelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.